Berapa banyak teman-teman sekalian, pada saat azan dikumandangkan, saya kalau di Jakarta sering kali lihat itu ya. Allahu alam di kota antum mudah-mudahan tidak seperti itu. Apalagi tadi Pak Wali Kota sudah bilang digalang untuk sholat berjamaah. Maka teman-teman sekalian pas azan, kalau azan saya mampir sholat di masjid. Subhanallah, mobil mewah, Alfa, mobil Mercy lewat sebelah masjid, mikrofon terdengar, nggak ada yang mampir. Allah panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Itu bukan muadzin sebenarnya, karena orang Arab, orang bule, orang hitam dari Afrika, orang Melayu, yang kalimat diucapin sama, Allah yang lagi panggil. Tapi subhanallah panggilan Allah sudah pakai mikrofon, tidak mau mampir. Yang mampir teman-teman penjual bakso, penjual gorengan, orang-orang yang miskin. Subhanallah. Mereka mampir, dari gerobaknya dikeluarin sarung, dibungkus dengan plastik rapi dengan kopiahnya. Sholat, habis itu pergi dagang. Berapa keuntungannya? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Seringkali kita temukan orang susah, anaknya 7. Jual gorengan, hidup semuanya. Bisa sekolah semuanya. Berapa banyak orang yang kaya raya pakai mobil, sebelum meninggal, kebongkar karena korupsi, disita semua rumahnya, mobilnya, dipermalukan masuk di media dan seterusnya, akhirnya anaknya sengsara. Itu fakta lapangan, kita bisa lihat depan mata. Juga kata Nabi SAW, Yaqulu ibn Adam, anak Adam banyak suka berbicara, sibuk tiap hari, mali, mali, hartaku, hartaku, jabatanku, mana prestasi-prestasiku, sibuk dengan itu. Wahallaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Bukankah hai anak Adam, harta-harta yang selama ini kau kejar hanya menjadi ya makanan sehingga kau makan dan habis? Au labista fa'ablait, atau kau pakai jadi pakaian kemudian dia jadi kumuh? Au tasaddaqta fa'aqdaita, atau kau sedekahkan maka kau beruntung. Maka tidak ada yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim dikatakan yaqulul abd, seorang hamba akan berkata, mali mali, hartaku hartaku, dunia terus dikejar tanpa tahu kenal halal haram. Innama lahu min malihi thalath, padahal hartanya hanya dibagi menjadi 3. Ma akala fa'afna, apa yang sudah dia makan maka jadi kotoran. Au labisa fa'abla, atau dia pakai sehingga jadi pakaian sehingga jadi kumuh dan lusuh. Au a'ta faktana, atau dia memberi maka dia beruntung. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Sementara selain daripada 3 ini semuanya akan habis dan akan dibagi-bagikan untuk manusia. Teman-teman sekalian, banyak sekali wasiat para ulama salaf tentang masalah ini. Dan ada hal-hal yang sangat mulia di mana yang perlu kita ingat, seperti misalnya perkataan Hasan Basri rahimahullah, ulama-ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, waktu ditanya, apa rahasianya? Kenapa anda bisa zuhud? Kenapa anda ini bisa seperti ini? Hasan Basri itu teman-teman, kalau kita ketemu sama dia di zamannya, dikatakan, diceritakan oleh murid-muridnya, bicaranya kalau ketemu cuma surga, neraka, kematian. Nggak ada yang lain, surga, neraka, kematian. Orang datang, nasihatnya masalah surga. Orang datang, masalah neraka. Diingatkan masalah kematian. Luar biasa. Selalu itu saja. Jadi dia jadikan nasihat buat dirinya buat orang lain. Pernah ditanya, apa rahasia zuhud anda ini? Kok bisa anda begini luar biasa, bisa kontrol diri 24 jam, perkataannya cuma ibadah saja. Kata beliau, aku tahu rezekiku tidak akan pernah diambil orang lain. Gak ada ceritanya itu, oh ini proyek, gak jadi saya dapat berarti rezeki diambil orang. Mustahil. Tidak akan sampai kepada anda, kecuali yang sudah Allah catatkan. Kalau bukan punya kita teman-teman akan sampai kepada orang yang sudah dicatatkan. Saya pernah beli makanan kesukaan saya di satu tempat, kemudian saya lupa di bandara. Padahal saya beli dari tempat itu mungkin tidak dijual di tempat lain. Lalu kemudian pada saat saya turun dari pesawat saya ingat, subhanallah saya lupa makanan itu. Saya bilang karena bukan rezeki saya, Allah sampaikan ke tangan orang yang akan memakannya. Tidak sampai ke kita. Kata beliau, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Untuk apa ribut? Kalau bagianku pasti sampai. Kalau bukan bagianku tidak akan sampai. Biar dia muter-muter nyari jalan, tidak akan dapat. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Gak mungkin orang wakili aku untuk sholat malam, untuk baca Quran, jenguk orang sakit, gak mungkin. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain.
Karena itu aku sibuk beramal saleh. Karena aku butuh itu. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Ada pengawasan, dia tahu Allah melihatnya. Dan aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah amal atau bekerja amal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Kata beliau dalam statement yang lain, jauhilah dunia ini. Artinya, hindari hal-hal yang haram di dunia ini. Karena yang halal dibolehkan, hindari yang haram. Karena yang haram di dunia ini atau yang dilarang, seperti ibaratnya ular. Kalau disentuh dengan tangan, mulus. Tetapi racunnya mematikan. Ular kalau kita pegang lembut sekali, licin bahkan. Tapi salah sedikit dia bisa menggigit dan mematikan buat kita.